Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semuanya, sehat-sehat anak-anak? Alhamdulillah, semoga senantiasa sehat walafiat. Dan pada kali ini kita belajar bahasa Arab kelas 5, PJJ bahasa Arab kelas 5. Dan saat sekarang kita belajar tentang khobar muqaddam, ya. Khobar muqaddam tambah mubtada muakhar, mubtada muakhar tambah jar dhorof atau jar plus ta'at. Nah, ini memang satu rangkaian, ya, satu rangkaian. Jadi mubtada khobar muqaddam, mubtada muakhar, kemudian dhorof atau jar dan na'at. Khobar itu subjek, ya. Subjek kalau di dalam bahasa Indonesia itu pola menerangkan. Jadi ini khobar, ini namanya subjek yang berada di depan. Kemudian mubtada ini khobar itu predikat. Kemudian mubtada ini adalah subjek. Biasanya itu mubtadanya yang di depan, kemudian khobarnya yang di belakang. Tapi karena kita belajar tentang membalik atau predikat subjek, kemudian ada aturan mainnya dan ditambah dengan dhorof dan na'at. Kenapa? Karena untuk membuat khobar muqaddam harus melibatkan dhorof atau jar, huruf jar yang biasa dipakai, ya. Huruf jar yang biasa dipakai adalah amama, ya, amama, kemudian fauqa, kemudian janiba, fauqa, janiba, kemudian tahta, kemudian ala, kemudian apa lagi, fi. Nah, ini cukup, saya kira cukup mewakili ala dan fi. Amama di depan, fauqa di atas, janiba di samping, tahta di bawah, ala di atas tapi nempel, fi di dalam. Nah, jadi bedanya fauqa sama ala, kalau fauqa di atas tapi gumantung, sedangkan ala itu berarti di atas tapi nempel. Misalnya ala kursi, berarti pantat kita nempel di kursi, gak boleh jalasa fauqal kursi, gak boleh. Nah, ini huruf jarnya. Kemudian na'at itu sifat atau keterangan. Contoh besar, ya, contoh besar itu kan keterangan, bagus, itu juga keterangan atau sifat. Nah, ini caranya. Nah, untuk membuat khobar muqaddam yang pertama harus diperhatikan. Khobar muqaddam ini sudah kita pelajari, ya. Muqaddam ini diawali dengan huruf yang pertama diawali dengan dhorof atau jar. Nah, kemudian mengandung huruf al atau dalam bahasa Arabnya namanya ma'rifat, ya, ma'rifat. Nah, ini khobar muqaddam. Nah, contoh fil masjidi, fil masjidi. Fi-nya itu huruf jar, al-masjidi majrurun bil fi, dijarkan dengan fi, tandanya adalah
kasroh. Ya, tandanya kasroh. Nah, ini kemudian khobar muqaddam, kemudian mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Nah, ini adalah apa? Kata sifat atau isim atau kata benda. Contoh Zaidun fil masjidi, Zaidun. Zaidun harus tanwin karena sifatnya apa? Sifatnya nakirah. Nakirah atau umum. Tandanya adalah tanwin. Maka misalnya kemudian dijadikan contoh keduanya fil masjidi Zaidun, fil masjidi Zaidun. Pak boleh din, Pak tidak boleh. Ya, karena persyaratannya i'rabnya adalah harus rafa. Jadi i'rabnya atau tanda akhirnya adalah apa? Tanwin. Apa dhammah tanwin. Nah, fil masjidi Zaidun. Fi-nya ini dzaraf atau huruf jar. Kemudian al-masjidi ini adalah isim. Zaidun juga isim karena memang namanya mubtada khobar harus semuanya isim. Sudah ada khobar muqaddam, mubtada muakhar, sudah ada dzaraf atau huruf jar. Sekarang apa namanya? Naatnya, sifatnya. Zaidun di dalam masjid sedang apa? Fil masjidi Zaidun qaimun. Atau dzakirun boleh. Fil masjidi Zaidun apa? Di dalam masjid itu biasanya apa ya, Pak ya? Di dalam masjid itu Zaidun sedang sholat ya. Sholat berarti apa? Sholat itu bahasa Arabnya apa? Apa? Musalliyun. Fil masjid kalau musalliyun berarti bukan sifat. Zaidun sakinun. Anteng. Sakinun anteng. Ning masjid Zaid anteng. Ini nampaknya kurang bisa mengenal contoh ini. Kita ambil contoh lagi yang lain ya, supaya bisa lebih pas untuk bisa mengartikan apa namanya pada keterangan yang benar. Fil masjidi Qur'anun. Nah, ini. Qur'anun kathi karena sifat. Kathirun. Di dalam masjid ada Quran banyak. Pak, Al-Quranun boleh Pak? Tidak boleh karena syaratnya adalah nakirah, ada tonnya. Kalau dikasih al nanti tidak bisa pada tanwinnya. Jadi kalau tidak ada tanwin, tidak ada alnya, boleh ada tanwinnya. Tidak ada alnya, boleh ada tanwin. Kalau ini ada alnya, tidak boleh fil masjidin karena sudah ada alnya. Kita ambil contoh lagi, misalnya apa? Misalnya janibah ya. Kita misalnya janibah itu artinya apa? Ya, kita apa namanya? Saya singkirkan dulu. Janibal kursiyu Janibal kursiyu apa kursiyi ya yo? Karena ini dzaraf. Kursi atau kursi gitu saja. Di samping meja ada apa? Ada di samping kursi ada apa? Meja berarti maktabun. Maktabun apa maktabu? Maktabun kenapa? Karena menjadi mubtada muakhar. Nah, sedangkan mejanya itu kondisinya seperti apa? Bersih. Nadhifun. Jadi mejanya bersih. Ini
namanya dzaraf, kemudian digabung menjadi khobar muqaddam. Ini khobar muqaddam. Nah, ya. Sedangkan maktabun ini harus dhammah tanwin atau nakirah sebagai mubtada muakhar. Muakhar, mubtada yang berada di akhir. Nadhifun sifat disebut dengan na'at. Ini jadi cara membuatnya adalah begitu. Jadi unsur dari khobar muqaddam, mubtada muakhar, dzaraf dan na'at ini yang pertama harus diperhatikan. Khobar muqaddam diawali dengan dzaraf atau jar. Ini dzaraf atau jar dan mengandung al atau ma'rifat, ada alnya. Sedangkan mubtada muakhar ini adalah bersifat nakirah, harus dhammah atau rafa. I'rabnya tanda akhirnya ada tanwin, dhammah atau rafa. Kemudian sebagai contoh fil masjidi, contoh berikutnya fil masjidi Qur'anun katsirun. Di dalam masjid ada fi-nya. Bisa sebagai apa ini fi? Huruf jar atau berfungsi sebagai dzaraf, ya. Kemudian Qur'anun tidak boleh Qur'anun. Kenapa? Karena harus ma'rifat, harus nakirah, dan bersifat nakirah harus ada tanwinnya. Kasirun juga karena sifat mengikuti yang disifati. Karena ini ya ini baik itu dalam rafa'nya atau mu'anasnya, ini tidak ada tunnya, maka di sini juga tidak boleh ada tun. Kemudian janibal kursi, di samping kursi ada meja. Ini huruf jar atau dzaraf. Kemudian kursi adalah majrurun yang dijarkan karena huruf jar atau dzaraf ini tandanya adalah kasrah, wajib kasrah, ya. Kemudian maktabun harus ma'rifah, harus nakirah, tandanya nakirah adalah dhammah tanwin. Nadhifun na'at harus ikut manqutnya yang diikuti dalam rafa'nya, nasabnya, jarnya, ma'rifat nakirahnya dan ini seterusnya. Karena ini kebetulan nakirah, maka sifatnya adalah nakirah. Kebetulan laki-laki atau mudzakkar, ini juga harus mudzakkar, ya. Saya kira demikian untuk bisa dipahami sebagai tugas. Ya, sebagai tugas adalah pada halaman 30, ya. Pada halaman 30 nomor 1, 2, 3, 4 dan 5, ya. 1, 2, 3, 4 dan 5 dikerjakan di buku tulis, selesai dikumpulkan pada guru wali kelas masing-masing untuk mendapatkan penilaian. Saya kira demikian anak-anak untuk pembelajaran khobar muqaddam mubtada muakhar plus dzaraf atau jar dan na'at atau kata sifat. Semoga bisa dipahami dan sampai ketemu pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Dah.